batasan makna kolbun itu, sejauh mana batasan makna ruhun itu, sejauh mana batasan makna aklun itu, sejauh mana batasan makna kolbun itu butuh satu kejelasan. Nah, karena itu Imam Al-Ghazali akan menjelaskan satu persatu, tentu saja tidak sampai panjang lebar, tetapi setidaknya adalah kita jadi bisa paham akan definisi atau istilah dari setiap nama tadi itu. Yang pertama adalah al-lafdhu al-awwalu, lafadz yang pertama adalah lafdzul qalbi, lafadz qalbun. Jadi istilah qalbun atau kata qalbun, wa huwa, lafadz ini yutlaqu, dinyatakan limaknaya ini untuk dua makna. Jadi kata qalbun itu memiliki dua makna. Ahaduhuma, yang pertama adalah al-lahmu as-sanubariyu asy-syakli. Al-lahmu as-sanubariyu asy-syakli, satu daging as-sanubariyu, yang bentuknya as-sanubari syakli itu yang bentuknya seperti buah sanubar. Kalau jenengan tahu ini pohon pinus, ya, itu buahnya namanya sanubar, seperti buah pohon pinus, sanubari atau sanubarah. Jadi buah dari pohon pinus itu kan dia memanjang tapi agak gelembung gitu, nah, itu agak meloncong, ya. Seperti itulah bentuk hati itu, al-muda'u, yang bertempat fil janibi, di sisi atau di bagian al-aisari, kiri, minas sadri, dari dada manusia atau dada seseorang. Jadi dia jadi hati, kalau dalam istilah kedokteran mungkin disebut dengan jantung. Jadi satu daging yang bentuknya seperti buah sanubar atau buahnya pohon pinus itu, yang bertempat di bagian kiri dada seseorang. Wa huwa lahmun makhsusun, karena itu dia adalah satu daging yang khusus, beda dengan yang lainnya. Wa fi batinihi, di dalam daging tadi itu, daging yang bentuknya seperti sanubar tadi itu, tajwifun, terdapat rongga. Wa fi dzalika tajwif, dan di dalam rongga tersebut damun aswadu, ada darah yang hitam. Wa huwa, ia adalah manba'ur ruhi, sumber ruh. Wa ma'dinuhu, ya, sumbernya ruh. Walasna, dan kami tidak naqsudu, bermaksud al-an, sekarang, syarha syaklihi, menjelaskan bentuknya, wa kaifiyatihi, dan kaifiyatnya. Idz la tata'allaqu, sebab tidak berkaitan bi dengannya al-aghradu, tujuan-tujuan ad-diniyatu, yang bersifat agama. Artinya tidak ada kaitannya dengan urusan agama. Wa inna ma yata'allaqu, yang berkaitan bidzalika ghardul atibba, yang demikian itu berkaitan dengan tujuan para dokter. Wa hadzal qalbu, hati ini dalam kurung jantung, maujudun, ada, lil bahaimi, bagi hewan-hewan. Bal huwa, bahkan dia, maujudun, juga ada, lil mayyiti, pada mayit. Jadi ini jantung itu, apa namanya, kata kolbun dalam bahasa Arabnya itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah satu apa? Daging yang berbentuk seperti buah sanubar, yang bentuknya bulat, agak loncong. Karena itu bentuk jantung mirip dengan bentuk
buah sonubar itu ya, secara anatomi ya, yang dimana tempatnya di bagian kiri dada gitu ya. Dan di dalam jantung itu, kata Imam Al-Ghazali, itu ada satu rongga, di mana rongga itu berisi darah. Nah ini yang tahu mungkin para dokter itu ya. Wa huwa manba'una, di dalam darah itulah kemudian sumber daripada ruh itu. Jadi di dalam jantung ada sumber ruh ya. Walasna, dan kami dalam kitab ini tidak akan menjelaskan bagaimananya itu, tidak akan menjelaskan secara rinci tentang itu, cukuplah hanya mendefinisikan secara singkat saja, karena jantung yang secara fisikal tadi itu tidak ada kaitannya dengan urusan agama. Artinya tidak ada kaitannya dengan tujuan-tujuan agama. Al-aghrad ad-diniyah. Artinya jantung dan di dalamnya ada sumber ruh itu tak ada kaitannya dengan tujuan agama ini. Akan tetapi itu berkaitan dengan tujuan ghard, tujuan para dokter. Karena itu Imam Al-Ghazali merasa tidak perlu membahas itu di dalam kitab Ihya, karena Ihya itu adalah ulumuddin, ilmu agama, bukan ulumud dunia. Karena atibba itu berkaitan dengan ilmu dunia, ilmu tabi'iyah, ilmu alam. Karena itu tidak perlu dibahas di kitab Ihya Ulumuddin, ada bagiannya sendiri itu. Nah, jantung itu tidak hanya dimiliki manusia, hewan pun juga punya, bahkan mayit pun ya itu juga punya, ada gitu. Wa nahnu idza atlaqna, dan kami idza atlaqna, jika kami menyatakan lafdzul qalbi, lafadz qalbun fi hadzal kitab, di kitab Ihya ini, lam na'ni ya, tidak kami maksudkan bihi dengannya itu zalika ya. Jadi lam na'ni bihi zalika, tidak kami maksudkan menyatakan mana jantung itu. Artinya itu, kalau di dalam kitab Ihya atau yang kita bahas nanti itu ada kata qalbun, itu tidak ada kaitannya. Artinya tidak itu yang kami maksudkan dalam kajian ini. Fa innahu qit'atul lahmin la qadra lahu, karena kolbun dalam arti jantung itu qit'atul lahmin, sepotong daging yang la qadra lahu, tidak punya kuasa dia ya, tidak punya kuasa. Wa huwa min alamil mulki wasyahadati, karena dia tergolong alamil mulki. Alamil mulki itu alam mahsusat, alam yang bisa diindra ya, alamil mulk atau alam syahadah itu alam yang bisa diindra. Tudrikuhu al-bahaimu, sebab yang bisa melihat itu, mengindra itu tidak hanya manusia, tetapi bahaim pun juga bisa. Kalau misalnya jantung itu dilepas, itu diperlihatkan kepada hewan, hewan ya tahu itu, bisa melihat bihasatil basari, dengan indera penglihatan hewan tersebut. Fadlan anil adamiyin, fadlan terlebih-lebih manusia. Ini yang pertama ya, tidak perlu panjang lebar begini. Yang kedua sekarang ini yang penting, makna yang kedua ini, karena berkaitan dengan kajian kitab Ihya Ulumuddin. Wal makna tsani, makna qalbun yang kedua itu adalah huwa latifatun rabbaniyatun ruhaniyatun. Jadi huwa